irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Lamun urang mikanya anu aya di bumi, anu di langit bakal mikanya ka urang. Agama Islam teh kasohor rahmatan lil alamin, nyaah kasakabeh alam. Sahari alam teh masih wallah salianti Allah eta alam. Saku perkara salianti Allah eta alam. Manusia alam, jin alam, termasuk taneuh jeung anu bijil tina taneuh pepelahkanana eta kabeh alam. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah, yaitu penjaga bumi dari kerusakan. Itulah yang diajarkan oleh pengasuh kami, almarhum Haji Fuad Afandi. Saya Raditya Nurtanirski Dirgantara, santri Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey Bandung. Mari ikuti kami rawat bumi dengan mengaji dan bertani. Di pesantren ini, kami diwajibkan untuk mencintai lingkungan dengan belajar bertani. Saya Dandan Mudawagul Falah pada saat ini kebetulan mendapat amanah untuk menjadi pimpinan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Setelah generasi kedua Kiai Haji Rifai, diteruskan oleh generasi ketiga Kiai Haji Fuad Afandi. Pada masa beliau lah akhirnya tercetus keinginan untuk bagaimana mengembangkan potensi alam yang dimiliki di sekitar Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Dulu namanya bukan Pondok Pesantren Al-Ittifaq, tapi Pondok Pesantren Ciburial. Kenapa dinamai Pondok Pesantren Al-Ittifaq? Karena beliau berkeyakinan bahwa untuk bisa mencapai suatu tujuan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh sendiri, tapi butuh kesepakatan bersama. Akhirnya Pondok Pesantren Ciburial berubah menjadi Pondok Pesantren Al-Ittifaq sampai saat ini. Nah, pada saat ini kami seluruh pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaq masih tetap patuh pada apa yang telah digariskan oleh orang tua kami. Jadi Pondok Pesantren Al-Ittifaq tetaplah Pondok Pesantren Salafiyah yang dalam pendidikannya memadukan kurikulum pendidikan keagamaan melalui kajian kitab kuning dan kurikulum pendidikan keterampilan dalam pengelolaan agribisnis. Karena kami berkeyakinan bahwa tidak semua santri yang keluar pondok jadi kiai. Mereka pun harus mempunyai life skill untuk bisa bertahan hidup di kemudian hari. Bukan hanya bertani, kami juga diajarkan cara mengepak dan memasarkannya. Di Pondok Pesantren Al-Ittifaq memang bisnis utamanya adalah pertanian, agribisnis. Jadi mulai dari kita menanam, kita packaging, setelah packaging kita juga pengiriman sayur dan buahnya ke modern market. Nah, tidak hanya itu, ada penunjang bisnis-bisnis yang lain. Kami ada juga bisnis dari mulai agrowisata, di mana di sana kita juga alhamdulillah sudah punya penginapan, ada catering juga, ada kita sewa high-es. Selanjutnya kita juga ada peternakan. Nah, dan kita juga ada pelatihan, kursus. Alhamdulillah dengan ridho Allah sejak tahun 70 beliau merintis agribisnis bersama santrinya dan sejak tahun 90-an produk santri bisa diterima di pasar modern. Alhamdulillah kami memasarkannya kan ke supermarket salah satu terbesar di kota Jakarta, Bandung, dan juga rumah sakit salah satu yang terbesarnya di Bandung. Alhamdulillah kami pengiriman itu setiap hari, Kang. Untuk pengiriman kami, sayuran dan buah ini paling banyak itu sebetulnya kalau dari produk yang kita kirimkan itu sekitar 2 tonan lebih untuk sekali kirim.
Nah, sebetulnya sayuran-sayuran yang paling banyak kami kirimkan ke supermarket itu memang yang paling banyak kami tanam dan paling banyak oleh petani-petani sekitar kita tanam. Nah, yang pertama dari mulai daun bawang, seledri, wortel, kol, terus juga sayuran-sayuran daun lainnya. Kami terinspirasi dengan perjuangan Mang Haji saat menanam ratusan ribu pohon untuk karya Ciwidey yang dulu pernah gundul. Pernah suatu saat, sekitar tahun 80-an, tahun 90-an, tanah di sini jarang sekali ada pohonnya. Karena dibuat sebagai ladang tempat mereka bercocok tanam. Dari kekhawatiran ini, akhirnya Kiai Haji Fuad Apandi berinisiasi untuk bagaimana kita menghijaukan kembali lahan yang ada di sekitar pondok. Kurang lebih sekitar 100.000 pohon ditanam. Selain melibatkan santri juga melibatkan masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini lahan yang ada di sekitar pesantren masih tetap terjaga. Selain mereka bernilai ekonomi karena mereka dipakai untuk berladang, berkebun, mereka pun tetap menjadi tempat resapan air. Fungsi kebona anger, tapi kurang diurus nepika bisa beri manfaat ke orang. Atau kunaon mang baheula menang penghargaan Kalpataru. Lamun teu merhatikeun daerah sabudeureun ieu. Alhamdulillah kita mendapat penghargaan Kalpataru sebagai pondok pesantren penyelamat lingkungan. Walaupun itu bukan merupakan tujuan kami, tapi setidaknya kami merasa berbangga hati bahwa apa yang kami lakukan ternyata mendapat apresiasi dari pemerintah. Pesantren ini sengaja tidak berpembatas dengan masyarakat agar tetap memberi manfaat untuk warga sebagaimana dahulu pada awal didirikan. Nah, awalnya kita itu mengirimkan sayuran, produk-produknya kita itu dari lahan yang dikelola oleh santri. Karena semakin banyak permintaan barang produknya dari supermarket, dari rumah sakit. Jadi kita juga mengajak, pertama adalah para alumni santri yang tersebar di berbagai daerah dan tentunya kepada masyarakat sekitar kita. Jadi masyarakat di sini alhamdulillah sekarang bertani dan memproduksi sayuran-sayuran yang banyak juga dibutuhkan di supermarket. Dengan adanya Pondok Pesantren Al-Ittifaq itu amat sangat luar biasa membantu, bukan hanya dari segi keagamaan. Muncullah moto pada saat itu, tidak boleh ada sedetik waktu yang nganggur, tidak boleh ada sejengkal tanah yang tidur, tidak boleh ada sehelai sampah yang ngawur. Tidak boleh ada sedetik waktu yang nganggur dalam artian kita senantiasa belajar disiplin untuk memanfaatkan waktu. Baik itu dipakai untuk kegiatan pengabdian kita terhadap Allah ataupun dipakai untuk kegiatan yang sifatnya melaksanakan sunnah Rasulullah. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Itu adalah bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, tidak boleh ada sejengkal tanah yang tidur. Seluruh potensi yang ada di lingkungan pondok pesantren itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita bukan hanya nanam di ladang, di atas beton pun kalau bisa ditanami kita tanami. Yang ketiga, tidak boleh ada sehelai sampah yang ngawur. Kita tahu bahwa yang kita jual ke supermarket itu adalah sayuran-sayuran yang sudah bersih, yang tentunya menghasilkan limbah. Bagaimana limbah-limbah tersebut bisa memberikan manfaat bagi makhluk lainnya. Grade 5 yang asalnya tidak bermanfaat, akhirnya kita manfaatkan untuk pakan ternak. Dulu itu diberikan modal oleh almarhum Al-Maghfur Kiai Haji Fuad Apandi untuk budidaya ternak domba. Setelah berjalan kurun waktu 1 sampai dengan 2 tahun, mulailah kebuka, oh ternyata dari peternakan itu menghasilkan 2. Yang pertama daging, yang kedua kotoran. Daging bisa kita jual atau kita konsumsi, kotorannya kita bisa dijadikan sebuah pupuk kandang. Makanya buat saya itu domba itu buat saya itu dijadikan suatu singkatan yang artinya itu doa Mang Haji Barokah.
almarhum almarhum dulu itu hanya memberikan 3 hal. Yang pertama hablum minallah, yang kedua wasunatullah, dan yang kedua hablum minanas. 3 hal itu diimplementasikan. Kalau hablum minallah itu adalah salah satunya dengan sholat awal waktu berjamaah di masjid. Yang kedua yaitu hablum minanas, salah satunya menjaga silaturahmi bersama muslim, karena Islam menganjurkan bahwasanya kaum muslimin wal muslimat itu diibaratkan tubuh. Jika Allah tubuh tersakiti maka seluruh badan merasakan sakit. Jadi kita tidak ada yang berbeda antara si kaya dengan si miskin, si tua dengan yang si muda. Yang ketiga yaitu wasunatullah, kita menjaga kearifan lokal, kita menjaga kelestarian alam. Salah satunya kita budidaya peternakan, menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Orang diciptakan ku Allah jadi khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kaula nyiptakeun di dunia teh khalifah. Khalifah teh jelma anu miara nepi ka fungsi ieu dunya saluyu jeung tujuanana eta khalifah. Lamun masjid kurang dipiara nepi ka eta masjid makmur saluyu jeung tujuanana genah dipake ibadah. Urang lumpat ka kebon, eta kebon dipiara nepi ka eta kebon makmur bisa mere manfaat ke ka urang saluyu jeung tujuan diciptakeun anak. Sangatlah tidak adil kalau kita hanya bisa mengambil manfaat dari alam, tapi kita tidak memberikan manfaat bagi alam itu sendiri. Nah, itulah yang diamanahkan oleh orang tua kami. Tetaplah kita mengambil manfaat dari alam dan tetaplah kita jaga manfaatnya sehingga kita pun bisa bermanfaat bagi alam sekitar gitu. Kita sebagai orang muslim alangkah tidak bijaknya kalau kita hanya bisa memikirkan diri kita sendiri dan tidak memikirkan alam sekitar kita. Bisanya kita berwudu karena adanya pasokan air. Adanya pasokan air karena adanya alam yang terjaga keasliannya. Menjaga alam adalah bagian dari melaksanakan sunatullah. Menjaga alam adalah bagian dari upaya kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Bagaimana kita bisa menyempurnakan ibadah kita dengan wudu yang baik kalau sekiranya alam kita tidak menyediakan air. Kalau sekiranya alam kita sudah bosan lagi untuk bisa menyimpan air. Itulah kewajiban kita, berdamai dengan alam. Bagaimana supaya ketaatan kita terhadap Allah bisa lebih baik lagi dengan senantiasa menjaga lingkungan kita, yang lingkungan tersebut bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk di dunia, tapi insya Allah memberikan manfaat sampai ke akhirat. Ya Habibi, ya Habibi, kaifa Aku dan para santri ingin menjadi penebar kebaikan seperti pesantren yang memberi manfaat pada warga dan alam, sebagaimana Islam yang hadir untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya Habibi, ya Habibi, kaifa asqa. Mudah-mudahan negeri kita, tanah kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kaifa asqa.